Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini, Senin 8 Desember tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Kita akan membahas tema hentikan abuse of power. Abraham Lincoln pernah berkata, "Semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tetapi untuk mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan." Kekuasaan seperti pedang bermata dua. Orang yang rendah hati dan bijaksana menggunakannya untuk kebaikan, sedangkan orang yang culas dan berhati jahat memanfaatkannya demi keuntungan pribadi, bahkan dengan mencelakakan orang lain. Perilaku demikian disebut dengan abuse of power. Dengan memiliki negara yang diberikan Tuhan, orang Israel akan memiliki kekuasaan. Oleh karena itu mereka diperingatkan supaya tidak lupa daratan. Jangan sampai kekuasaan mereka itu justru membuat mereka melupakan Tuhan dengan cara melakukan tenung atau mencari petunjuk bukan dari Tuhan di ayat 9-12. Demikian pula ketika seseorang ditunjuk menjadi nabi, dia memiliki kekuasaan. Kata-katanya akan dipercaya oleh umat. Maka dia mesti hati-hati. Jangan sampai dia menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingannya sendiri dengan cara menyampaikan hal yang bukan dari Tuhan, tetapi mengatasnamakan Tuhan. Demikianlah kita pun perlu menyadari bahwa ada waktu tertentu kita memiliki kekuasaan. Orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak, pemimpin memiliki kekuasaan terhadap anak buah,
Masing-masing kekuasaan bisa digunakan untuk membawa kebaikan. Orang tua dengan kekuasaannya bisa memberikan rasa aman, gizi, dan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Pemimpin dengan kekuasaannya bisa mengarahkan dan memberdayakan anak buahnya. Sebaliknya, kekuasaan itu juga bisa disalahgunakan. Orang tua memaksa anak memenuhi ambisi mereka, bahkan melakukan kekerasan terhadap anak ketika tidak mau menurut. Pemimpin bisa asal perintah anak buahnya untuk menjalankan suatu tugas tanpa memberikan petunjuk yang jelas, bahkan mengakui hasil kerja anak buah sebagai hasil pekerjaannya. Sadarilah kekuasaan yang kita pegang di tangan kita agar kita bisa menggunakannya untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas renungan hari ini yang mengingatkan kami bahwa kekuasaan adalah anugerah dan tanggung jawab dari-Mu. Terima kasih atas setiap otoritas yang Engkau percayakan kepada kami, baik kami sebagai orang tua, pemimpin, atau atasan, dan atas peringatan-Mu agar kami tidak jatuh dalam abuse of power. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menggunakan kekuasaan itu demi kebaikan bersama dan untuk mewujudkan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.